Shalom, adalah anugerah Tuhan jika kita boleh bertemu pada hari ini untuk membahas satu topik yang sangat penting, yakni bersyukur selalu, mempersembahkan korban syukur dan memuliakan Allah. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita akan belajar terlebih dahulu apa sih perbedaan antara mempersembahkan pujian dan mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Pujian itu fokus kepada pribadinya Allah, being, ya. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, begitu. Kita fokus di sana. Sedangkan mengucap syukur itu fokus kepada karyanya Allah. Bagaimana Ia menjawab doa kita, bagaimana Ia menyatakan mujizat-mujizatnya kepada kita. Jadi ini perbedaannya. Hari ini kita akan fokus untuk belajar mengenai mengucap syukur. Mengapa dan bagaimana mengucap syukur, apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengucap syukur sepanjang hidup kita. Nah, yang pertama adalah mengapa kita menaikkan ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu adalah akses masuk ke hadirat Tuhan. Ya, akses masuk ke hadirat Tuhan itu bukan dengan menaikkan permohonan, bukan. Tapi dengan menaikkan ucapan syukur. Kita akan baca ya. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi dikatakan kita masuk ke gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Akses masuk ke hadirat Tuhan bukan dengan langsung mengajukan sederet permohonan kita, karena Tuhan sudah tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah akses masuk ke hadirat Tuhan. Dan kita menyadari kita ada sebagaimana adanya kita ini karena kebaikan, karena kesetiaan Allah dalam hidup kita. Mengucap syukur itu dalam hal apa saja. Bukan hanya pada waktu kita senang, bukan hanya pada waktu anak kita wisuda misalnya ya, atau anak kita menikah, atau ada yang ulang tahun, ada yang membahagiakan. Tetapi dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur adalah yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Termasuk pada waktu kita berduka. Termasuk pada waktu kita bersedih hati. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah salah mengatur kehidupan kita ini. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan dengan kebaikannya, dengan kasih karunia-Nya sudah mengatur, merancang semua yang terindah, terbaik bagi hidup kita. Walaupun orang dunia mengatakan, wah kalau sakit itu kan gak baik. Kalau sampai bahkan ada anggota keluarga yang meninggal, itu kan gak baik. Masa kita harus mengucap syukur? Kita katakan kita mengucap syukur dalam segala hal, firman Tuhan berkata, karena kita tahu rancangan Tuhan itu yang terindah buat kita. Jadi kita perlu pelajari itu akses masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan senang jika kita masuk ke gerbangnya dengan mengucap syukur. Ya, apapun kondisi keadaan kita. Kita tidak datang dengan bersungut-sungut, kita tidak datang dengan mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan Tuhan. Kita datang dengan mengucap syukur dalam segala hal.
Nah berikutnya kita juga akan mengucap syukur karena kita tahu mengucap syukur itu memuliakan Allah. Mazmur 69 ayat 30 berkata, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mungkin ada di antara kita yang akan mengatakan, kalau di sini disebutkan dengan nyanyian, saya tuh nggak pinter nyanyi begitu ya. Bagaimana saya mau mengucap syukur? Mengucap syukur bisa dilakukan dengan nyanyian, bisa dilakukan dengan kata-kata, bisa dilakukan dalam hati. Mengucap syukur itu memuliakan Allah. Kalau Anda bertanya bagaimana sih cara praktisnya, cara paling mudah kita itu bisa memuliakan Allah. Bagaimana caranya? Mengucap syukur. Kalau anak-anak saya berulang tahun pada waktu yang lalu ya, saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, kalau bisa tidak mengajukan permohonan apa-apa. Biasanya kalau orang ulang tahun itu kan sebelum tiup lilin itu make a wish gitu ya. Kita make a wish dulu nih, apa baru tiup lilinnya. Tapi saya katakan kepada anak-anak saya, kita mengucap syukur dulu. Kalau waktu itu usianya 25, ya mengucap syukurlah untuk 25 hal yang mendetil ya. Biasanya karena kita sekarang sudah pisah kota begitu, maka mereka akan mengucap syukur untuk hal-hal yang detil. Selalu ada saja yang bisa kita dapatkan, bisa kita cari untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau tadi dengan lagu, sekarang dengan ucapan bibir, dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan setulusnya keluar dari hati kita. Korban syukur itu diberikan justru pada saat kita ini sedang tidak dalam keadaan yang menyenangkan atau happy-happy begitu ya. Tapi justru dalam keadaan hati kita sedang hancur, kita tetap bisa mengucap syukur. Itu adalah hal yang sangat indah. Sejak kecil anak-anak itu perlu diajari mengucap syukur. Jangan isinya hanya menuntut saja, jangan isinya hanya meminta saja ya. Ucap syukur tidak hanya pada waktu makan ya, kita waktu makan kita pasti mengajarkan anak kita terima kasih Tuhan untuk makanan yang sudah tersedia ini. Tapi mengucap syukur untuk banyak hal-hal lain yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang panas dan hujan datang silih berganti. Kita mengucap syukur untuk minuman. Kita mengucap syukur untuk hal-hal yang kelihatannya sederhana. Ya, tapi misalnya seperti ini. Tuhan terima kasih, kau tahu saya udah lama sekali pengen makan siomay misalnya ya. Ini tiba-tiba ada yang ngirimin siomay. Nah saya sudah lama sekali ingin sekali mengunjungi teman saya yang ini, tapi saya kok lost kontak ya. Wah saya mengucap syukur, akhirnya tanpa sengaja dalam rancangan kita ya. Tapi dalam rancangan Tuhan ada waktunya, oh saya bisa bertemu lagi dengan dia. Dan kita bisa kontak kembali. Ada banyak hal sekali yang bisa kita naikkan dalam ucapan syukur kita. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita sejak kecil berterima kasih kepada Tuhan untuk hal-hal yang mereka dapatkan dari Tuhan. Nah, mengucap syukur juga memberikan keseimbangan dalam kehidupan rohani kita, terutama dalam kehidupan doa kita. Kalau kita mau meneliti apakah kehidupan doa kita itu lebih banyak berisi list permohonan. Tuhan saya mohon ini, saya mohon A, B, C, D, E. Ataukah dalam list kita itu kita ada pengucapan syukur. Biasanya saya mengajarkan kepada teman-teman saya, kepada ibu-ibu lain begitu ya. 4 langkah doa. Dan kalau saya sebutkan juga saya bisa tambahkan 5 langkah doa. Pertama adalah pujian. Ya.
pujian, kita tidak menaikkan permohonan apa-apa. Pujian hanya fokus kepada pribadi Allah. Kita tidak mengucap syukur di dalam langkah pujian ini. Kita fokus hanya memuji Allah saja. Lalu kita mengadakan pengakuan dosa. Baik secara lisan diucapkan ataupun di dalam hati. Karena dosa itulah yang menghalangi doa kita dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, kita mengucap syukur. Mengucap syukur tadi saya sudah jelaskan, mengucap syukur itu kita fokus kepada karyanya Allah. Bagaimana Allah menjawab doa kita, bagaimana Allah menyatakan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Jadi seperti kita kalau mau sharing sama teman begitu ya, itu kalau sharing kan arahnya horizontal begini ya. Tapi kalau kita mengucap syukur itu arahnya vertikal. Ketika kita dalam persekutuan doa kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan detail, Tuhan kemarin sore itu saya hampir saja terjatuh. Bukan suatu kebetulan kalau di sebelah saya itu ada pegangan besi yang membuat saya tidak jadi terpleset. Terima kasih Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau saya akhirnya terpleset ya. Dengan kondisi misalnya tulang belakang sudah ada yang cedera tulang belakang dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini kita ungkapkan kepada Tuhan dengan mendetil. Ya. Nah baru misalnya langkah yang keempat itu adalah langkah doa syafaat. Ya, jadi kita sudah memuji, kita sudah mengakui segala dosa dan kelemahan kita sudah mengucap syukur untuk hal-hal detail yang Tuhan berikan dalam hidup kita, lalu kita berdoa syafaat. Nah, berdoa syafaat itu alangkah indahnya kalau kita memasukkan nama dari orang yang akan kita doakan, anak kita atau teman kita atau pendeta kita, masuk dalam ayat. Jadi kita ganti katamu, kata kamu, engkau, itu menjadi nama dari orang yang akan kita doakan. Baru langkah kelima itu langkah doa permohonan, yakni doa untuk memohon. Ya, jadi porsi doa memohon itu jangan dibalik, jangan di depan, ya, tapi paling belakang. Karena apa? Karena Tuhan sudah tahu yang terbaik bagi kita. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa menaikkan permohonan kita. Ayat yang akan kita baca ini sangat indah. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Disinilah terletak keseimbangannya. Jadi kita tidak hanya memohon isinya ya, tapi seimbangkan antara 5 langkah doa ini tadi. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, pada waktu kita mohon pun kita harus sertai dengan ucapan syukur. Mengapa demikian? Karena kita tahu apapun yang nanti menjadi jawaban Tuhan, kita memohon, tapi apapun yang menjadi jawaban Tuhan itu tetap jawaban yang terbaik bagi kita. Jadi pada waktu kita mohon, kita tidak memohon dengan isinya nadanya menuntut ya. Harus Tuhan, harus begini Tuhan, seolah-olah kita yang mengatur Tuhan. Tapi pada waktu kita menaikkan permohonan doa kita lakukan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan karena hari ini saya boleh memohon ini kepada Tuhan. Kepada Bapa yang mengerti akan pergumulan hati saya, yang mengerti akan kekhawatiran saya, yang mengerti akan kegalauan hati saya. Saya mengucap syukur saya boleh memohon. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, isi doa kita, kehidupan doa kita tidak melulu isinya permohonan saja. Ya. Tentu saja mengucap syukur itu mendatangkan sukacita batiniah, sukacita dari dalam. Kita tidak dapat mengucap syukur dan merasa depresi pada saat yang bersamaan. Pasti gak bisa. Kalau gak percaya bisa dicoba. Ya. Pada saat saudara hanya fokus depresi, begitu saudara gak bisa mengucap syukur. Tapi ketika saudara mengucap syukur, saudara gak bisa merasa depresi pada saat yang sama. Sukacita yang dari dalam itu
mengalir keluar. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Jadi beria-ria di sini itu tidak hanya gembira, tapi sukacita, beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya, Tuhan itu menjadi pelindung kita, menjadi perisai kita. Jadi mengucap syukur selalu akan mendatangkan sukacita dari dalam. Yesaya 51 ayat 3 dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Ini adalah nubuat Yesaya bahwa Tuhan yang mendisiplin umatnya pada suatu saat akan memulihkan kehidupan umatnya. Dan pada saat itu walaupun kelihatannya padang gurun itu akan diubah seperti taman Eden. Padang belantara itu akan diubah seperti taman Tuhan. Dan di taman itu yang ada tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi rasa mengasihani diri sendiri. Yang terdapat di sana adalah kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Apapun kondisi keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkannya. Mazmur 50 ayat 14 dan 15 dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Kita mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Allah. Korban syukur kita. Ya, kita membawanya ke hadirat Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi hidup kita. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tadi sudah kita sebutkan di atas ya, dengan mengucap syukur kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, mengucap syukur tentu saja memberikan kepada kita kekuatan supernatural untuk menghadapi tantangan hidup. Kita ingat akan kejadian Paulus dan Silas ketika dipenjarakan dan dipasung di Filipi. Padahal kehadiran mereka, kedatangan mereka ke kota Filipi itu jelas sekali adalah kehendak Tuhan. Mereka tadinya gak ada rencana mau ke sana. Mereka mau menginjil ke arah-arah lain. Ke daerah Galatia begitu ya, Bitinia. Tapi Roh Kudus yang mengingatkan mereka Paulus terutama menerima penglihatan dari orang dari Makedonia berkata, mari menyeberanglah kemari, urgent sekali, tolonglah kami menyeberanglah kemari. Baru menginjil Lydia dan keluarganya, baru di awal, belum sempat memfollow up dan lain sebagainya. Ada orang yang tidak senang dengan Paulus dan Silas. Mereka dilukai, mereka dianiaya tanpa diadili, dimasukkan penjara, bahkan juga dipasung. Dipasung itu biasanya untuk orang-orang yang memang sudah tidak bisa terkontrol lagi. Ya. Mereka dianggap narapidana yang kelas berat. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika mereka dipenjarakan dan dipasung di dalam penjara kota Filipi? Mereka tidak menyanyikan lagu-lagu sedih untuk mengasihani diri mereka sendiri, tidak. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Karena memang belum pernah ada orang didera seperti itu, berdarah-darah, badan sakit semuanya, diperlakukan tidak adil.
masih bisa menyanyi, masih punya kekuatan untuk menyanyi, memuji-muji Tuhan. Itu pada bengong semua orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Dan pada saat itulah Tuhan mengirimkan gempa yang sangat ajaib. Gempa itu biasanya meruntuhkan bangunan. Tapi gempa ini seperti punya tangan, bangunannya tetap utuh. Sampai sekarang kalau saudara pergi ke kota Filipi, itu masih ada, saudara, reruntuhan penjara bekas Paulus dan Silas dipenjarakan. Mereka bisa menyanyi, memuji-muji Tuhan. Tidak menangis, mengasihani diri sendiri. Gempa itu seperti punya tangan yang membuka gembok-gembok, termasuk gembok yang ada di pasung mereka. Bangunan tidak runtuh, tidak kolaps, tapi pintu-pintu terbuka. Gembok-gembok terbuka. Tuhan menghiburkan hambanya sesuai dengan penderitaan yang dia alami. Ada kekuatan yang luar biasa kalau saudara dan saya memfokuskan diri dalam kehidupan doa kita, dalam pujian dan pengucapan syukur kita. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Catat dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dengan demikian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini penting sekali saudara-saudara sekalian. Pada saat kita mengucap syukur, pada saat kita menaikkan syukur kita, maka damai sejahtera Allah. Bukan damai yang asal perasaan damai, bukan. Asal ada damai, enggak. Tapi damai sejahteranya Allah, bukan damai sejahtera dunia. Damai sejahtera Allah tuh yang melampaui segala akal, melampaui segala logika. Akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ya, kita memang merasa sedih, tapi tidak berlarut-larut. Kita memang merasa galau, tapi kita tidak tenggelam dalam kedukaan kita. Karena apa? Langsung diganti itu. Ya, rasa sedih, rasa berkabung, rasa duka, rasa disakiti, rasa terluka itu diganti dengan damai sejahtera Allah. Nah, membuat kita tetap rendah hati. Mengucap syukur itu membuat kita tetap rendah hati. Semua yang kita miliki, kesehatan kita, kekuatan kita, kesempatan yang ada, semua hikmat, pengharapan itu semua datang dari Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, semuanya berasal dari Tuhan. Dan kita sangat-sangat perlu bersyukur untuk itu. Pengucapan syukur justru membuat hidup jasmani, rohani, dan emosi kita lebih sehat. Ya. Mazmur 107 ayat 8 dan 9 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, kalau saudara diminta menenangkan diri gitu ya, terus saudara tulis, karena tulisan itu, tinta itu, sekabur-kaburnya tinta itu lebih baik daripada ingatan. Ya, kita sekarang ini sudah banyak sekali info-info yang kita terima sehingga kita mudah lupa juga. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dari maut, dari kematian kekal. Melindungi kita, menghiburkan kita, menguatkan kita. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Dan di dalam 2 Korintus 9 ayat 11 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur
kepada Allah oleh karena kami. Jemaat di Korintus ini termasuk jemaat yang kurang dewasa, ya, yang saling iri satu dengan yang lain, yang mementingkan karunia Roh Kudus yang satu daripada yang lainnya. Jemaat yang kurang dewasa. Tapi Paulus berdoa agar jemaat Korintus ini diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami di sini maksudnya hamba-hamba Tuhan yang melayani di Korintus. Jadi saudara sekalian, jasmani, rohani dan emosi kita akan jauh lebih sehat kalau kita memulai hari dengan mengucap syukur, mengakhiri hari dengan mengucap syukur. Kolose 3:15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bersyukur dari masa kecil, tadi ada gambar anak kecil ya, mengucap syukur kepada Tuhan, menyanyi. Sekarang sampai masa senior kita juga tetap akan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mengucap syukur inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan yang menolong kita memulai dan mengakhiri hari dengan mengucap syukur. Dan dengan demikian ini akan menyebar ke sekeliling kita, dalam rumah kita, dalam tetangga-tetangga kita, di komunitas kita, di sekolah, di tempat pekerjaan, di gereja, dimanapun. Orang-orang itu akan senang berada dekat dengan orang-orang yang selalu belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk ayat-ayat firman Tuhan yang indah yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kami tahu ya Tuhan, rencanamu tidak ada yang gagal, rancanganmu indah dan sempurna bagi kami. Kami mengucap syukur apapun keadaan kami, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan mempunyai rancangan yang indah, yang sempurna dalam hidup kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.